baik-baik saja? Alhamdulillah kita juga baik-baik saja. Nah, kita sudah berada di pertemuan yang kesekian kali di masa pandemi virus corona. Semoga kalian di rumah juga selalu sehat ya. Kita di sini alhamdulillah sehat selalu dan berusaha untuk mempersiapkan materi untuk mengajar kalian di hari. Semoga kalian juga bisa menerima dengan baik dan tetap semangat. Gitu ya, Nak ya. Oke, nah berita tadi melihat satu pidato yang diberikan oleh Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Apa sih isi pidatonya? Coba kita simak sedikit saja isi pidato yang disampaikan oleh Bapak Makarim. Kita perhatikan bersama-sama ya, bagaimana isinya, bagaimana kira-kira bahasa yang digunakan oleh Bapak Nadiem Makarim. Ya. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajar. Oke, cukup ya Nak ya, cuplikannya ya. Oke, nah kenapa sih Bu Rita kok tiba-tiba menunjukkan satu video pidato dari Bapak Nadiem Makarim kepada kalian? Kenapa? Nah, coba dibuka LKS-nya. Nah, kali ini pertemuan kita berhubungan dengan pidato persuasif, di mana kata persuasif ini sudah kita pelajari di kelas 8, yang artinya suatu kalimat, suatu kata yang bisa mengajak seseorang, membujuk seseorang, merayu seseorang melakukan sesuatu hal yang positif seperti yang kita lakukan. Nah, karena ini berhubungan dengan pidato, di mana pidato ini adalah berbicara di depan umum, maka saya menunjukkan satu video Bapak Nadiem melakukan pidato, berbicara di depan umum menggunakan kalimat persuasif. Tadi Pak Nadiem sempat berkata, guru tahu anak itu bisa lebih berpotensi ketika belajar di luar ruangan karena dia akan merasa nyaman dan lebih senang daripada di kelas yang hanya begitu saja. Tapi gimana? Nggak bisa. Aturan itu mengharuskan siswa untuk belajar di kelas. Nah, Bapak mengatakan seperti itu dengan harapan apa? Guru-guru dan siswa lebih memahami kenapa sih kita harus belajar di dalam kelas. Gitu ya, Nak ya. Nah, materi kita selanjutnya berhubungan dengan pidato persuasif, di mana kita akan belajar cara menulis pidato, cara menghafalkan pidato, kemudian cara memberikan sambutan dan lain sebagainya di dalam pidato. Untuk apa materi ini disajikan? Kalian sekolah tidak hanya di jenjang SMP, kalian sekolah di jenjang SMA, kuliah, bahkan bekerja. Siapa tahu kalian menjadi seorang petinggi-petinggi negara dan staf, di mana kalian harus menyampaikan pidato-pidato kalian kepada anak buah kalian yang banyak. Gimana kalau kalian sekolah di SMA dan jadi ketua OSIS? Nah, kalian juga harus melakukan pidato. Kalau kalian kuliah menjadi ketua organisasi kan juga harus melakukan pidato. Nah, di sini kita akan belajar itu, belajar cara berpidato yang baik dan benar. Seperti biasa, Bu Rita akan tampilkan slide yang isinya materi tentang pidato persuasif. Nanti coba diperhatikan, didengarkan secara seksama karena ada suara. Setiap video yang dikirimkan Bu Rita ada suaranya, didengarkan. Nanti biar kalian tahu materi yang disampaikan apa, tugasnya seperti apa, biar tidak keliru. Nah, video yang ditampilkan Bu Rita tadi adalah cuplikan video contoh berpidato yang dilakukan oleh Bapak Menteri kita. Jadi, kiranya ketika kalian nanti membaca pidato, ya seperti itu modelnya. Begitu ya. Jadi nanti kalian perhatikan slide-nya, kalian amati, nanti hasilnya akan seperti apa, terapkan di dalam pembelajaranmu, terapkan di dalam kehidupanmu, terapkan di dalam dirimu. Begitu ya Nak ya. Nah, sebentar lagi slide-nya akan kita tampilkan, diperhatikan dengan baik, jangan sampai di rumah hanya tidur saja, tidak mau belajar. Ya, kita yakin anak Nusantara rajin-rajin belajar walaupun di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke Nak, di pertemuan ini
kita akan membahas materi teks pidato persuasif. Jika di pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga kita sudah membahas tentang teks laporan percobaan, di mana kalian sudah membuat, sudah mengaplikasikan materinya, maka sekarang lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang teks pidato persuasif. Pada pembukaan video ini, Bu Rita sudah menunjukkan satu video tentang pidato yang dilakukan oleh Bapak Nadiem Makarim. Bu Rita juga sudah menjelaskan apa itu pengertian dari persuasif. Sehingga ketika kalian melihat PowerPoint atau slide yang diberikan oleh Bu Rita, kalian sudah sedikit mempunyai gambaran tentang apa yang akan dijelaskan di materi ini. Kita geser ke slide selanjutnya. Ada pengertian, struktur, metode pidato persuasif. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah berkisar tentang 3 hal tersebut. Geser ke slide selanjutnya. Ada pengertiannya dulu. Pidato menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk memberikan informasi kepada orang lain. Sedangkan persuasif adalah suatu perilaku membujuk, memengaruhi, dan mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang kita informasikan. Sehingga ketika digabungkan, pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pengaruh yang dilakukan dengan maksud dan keinginan untuk membangkitkan semangat pendengar atau pembaca agar menyetujui dan meyakini serta membangkitkan keinginan atau tindakan dari pembaca dan pendengar. Contoh paling mudah adalah ketika kita upacara bendera di sekolah. Siapapun pembina upacara pasti selalu memberikan kata-kata motivasi, kata-kata yang penuh dengan semangat dan pesan kepada kalian dalam hal apapun. Baik itu menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, belajar rajin di sekolah maupun di rumah, serta menghormati kedua orang tua. Semua hal itu adalah kata-kata yang berbau persuasif. Agar apa? Agar kalian mau mengikutinya. Bersifat positif atau negatif, nak? Yang pastinya adalah bersifat positif. Oke. Pidato sudah seharusnya dapat memberikan informasi yang menarik bagi audiens atau pendengar. Dengan demikian, maka audiens tidak mudah merasa bosan. Jadi di dalam pidato itu boleh nak menyelipkan kata-kata yang menarik, kata-kata yang lucu. Agar apa? Agar pendengarnya tidak bosan. Kalau bahasanya kalian itu sepaneng mendengarkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Jadi boleh sekali, tidak apa-apa, asalkan tidak melebar, pembahasannya tidak melebar kemana-mana, tetap pada pokoknya, begitu ya. Kemudian di slide yang selanjutnya ada metode teks pidato persuasif. Jadi berpidato itu ada metode yang digunakan, ada cara-cara yang digunakan, ada 4 metode yang bisa kita gunakan. Diperhatikan di slide-nya. Yang pertama ada metode serta-merta. Apa itu serta-merta? Serta-merta itu dadakan, tidak ada persiapan, langsung berangkat, cus, tidak ada yang harus dipersiapkan dulu. Dengan pengertian seperti ini, pidato yang dilakukan tanpa adanya persiapan, dilaksanakan secara dadakan dan tanpa adanya konsep sebelumnya. Metode ini mengandalkan kemampuan dan kemahiran pembicara. Metode ini biasa dilakukan dalam keadaan darurat. Contoh, ada rapat dadakan perusahaan atau instansi pendidikan yang biasanya kalian temui ketika Bapak Ibu guru tiba-tiba ada rapat ketika mengajar. Nah, itu dadakan. Wajib untuk melakukan pidato di awal Bapak Kepala Sekolahnya? Iya, wajib. Jadi dadakan. Bapak Kepala Sekolah menggunakan metode serta-merta. Yang kedua, ada metode menghafal.
Nah, ini yang paling biasa digunakan ketika contoh kalian mendapatkan tugas dari Bu Dita untuk menghafalkan pidato atau menuliskan pidato. Pasti kalian akan membuat di rumah dulu isinya, baru kalian hafalkan. Nah, ini adalah metode yang paling sering digunakan. Dengan pengertian, pidato ini biasanya dilakukan dengan persiapan yang matang, menyusun konsep dan menulis naskah, kemudian menghafalkannya sehingga materi yang disampaikan telah tersusun dengan rapi dan sempurna. Persis ya, seperti yang kalian lakukan ketika ada tugas-tugas di rumah, dibuat dulu, dihafalkan isinya, baru siap deh untuk maju, siap untuk mendapatkan penilaian dari gurunya. Yang selanjutnya adalah metode naskah. Yang namanya naskah artinya ada yang ditulis. Yang namanya naskah pasti ada yang dibawa. Begitu ya. Sehingga jika diberikan pengertian pada metode naskah ini menjadi pidato ini biasanya dilakukan dengan menulis naskah dan membacanya ketika proses berpidato. Pidato jenis ini adalah pidato yang biasa digunakan oleh pemimpin suatu pemerintahan atau instansi. Kalian pernah lihat di TV atau di YouTube nggak? Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, atau Bapak mantan Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ketika berpidato membawa teks, dia membaca. Nah, itu juga salah satu jenis berpidato, tapi metodenya menggunakan naskah. Jadi beliau menulis dulu naskah itu, setelah siap beliau bawa untuk dibacakan ketika waktunya berpidato atau sambutan di acara-acara resmi. Tujuannya apa? Agar tidak salah berbicara, agar tidak salah mengungkapkan pemikiran, agar tidak salah mengungkapkan informasi. Karena di situ tidak hanya disaksikan oleh orang-orang dari kalangan biasa, tetapi dari pejabat-pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap negara kita. Oleh sebab itu, mengurangi kesalahan sekecil-kecilnya. Yang terakhir ada metode ekstemporan. Ekstemporan itu artinya ketika kita berpidato, kita itu sudah tahu poin-poin apa yang harus kita bicarakan. Agar kita tidak salah masuk di setiap poinnya, kita menuliskan di sebuah note kecil atau di sebuah kertas kecil yang isinya poin-poin apa yang harus kita bicarakan. Mungkin yang pertama, jika judulnya pidato anti narkoba, yang pertama menjelaskan dulu narkoba itu apa. Yang kedua, bahaya narkoba itu bagaimana? Yang ketiga, jenis-jenis narkoba apa saja? Nah, itu diberikan poin-poinnya di kertas itu. Jadi A, B, C gitu. Jadi nanti ketika berpidato itu gesernya sudah tahu. Hafal. Sudah membuat konsep, iya. Namun supaya tidak ada terjadi kesalahan yang terlalu besar, maka dibuat satu poin-poin kecil supaya dia tahu gesernya kemana ya. Oh, setelah materi ini geser ke sini, begitu. Dengan pengertian seperti ini, pidato ini dilakukan dengan mengandalkan garis besar naskah yang telah ditulis. Pada saat menyusun naskah, penulis akan menghafal dan menuliskan poin-poin penting pada secari kertas yang akan dibawa ketika tampil berpidato. Biasanya, kalau kalian tahu di upacara sekolah, terkadang beberapa guru kita yang menjadi pembina upacara akan membawa sebuah kertas yang dilipat di tangannya. Biasanya kertas itu berisi informasi-informasi penting yang ingin disampaikan ke kalian. Tetapi karena takut gak hafal tanggalnya, karena takut gak hafal apa yang mau disampaikan secara keseluruhan, maka dibuat satu poin-poin kecil di mana itu yang nantinya akan disampaikan ketika pidato akan selesai. Jadi setelah berpidato lengkap, pesannya sudah selesai, ada informasi tambahan. Itu juga bisa dimasukkan dengan metode ekstemporan seperti ini. Gitu ya. Oke.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut ya. Di set yang selanjutnya ada struktur teks pidato. Struktur teks pidato ada 3, pembukaan, isi, dan penutup. Simple namun harus dicermati karena nanti bisa-bisa kalian juga keliru nulisnya. Kita mulai dari pembukaan. Pembukaan terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Jadi salam pembuka ada assalamualaikum, salam sejahtera. Kemudian kalau ada orang Hindu ya Om Swastiastu dan lain sebagainya. Kemudian ucapan penghormatan mulai dari posisi yang paling tinggi. Kita tidak boleh asal-asal menyebutkan salam penghormatan. Diurutkan dari posisi paling tinggi ke posisi yang paling rendah. Biasanya kalau kalian mendengar pidato pasti ada kata kayak gini, kepada yang terhormat. Nah, sebaiknya kata kepada dan yang terhormat ini digunakan salah satu saja, dipilih. Kalau menggunakan kata kepada, ya sudah, kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Nusantara. Yang terhormatnya jangan dicantumkan. Jika menggunakan kata yang terhormat, Bapak Kepala SMP Nusantara, maka kepadanya dihapus. Jadi dimohon tidak menggunakan dua-duanya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Nusantara. Ini yang tidak dikehendaki. Jadi diambil salah satu, supaya apa? Tidak boros kata. Supaya kalian menggunakan kalimat efektif secara maksimal. Jadi kalau ada kata kepada dan yang terhormat, dipilih salah satu, jangan digunakan dua-duanya. Kemudian ada ucapan syukur. Pindah ke slide selanjutnya, ada isi pidato. Nah, isi pidato ini merupakan nyawanya, materinya, bagian penting dari pidatonya. Karena pada bagian isi ini pembicara atau orator, jadi orang yang melakukan berpidato itu, orang yang melakukan pidato itu disebut orator, akan menjelaskan secara detail atau terperinci serta jelas mengenai apa yang disampaikan kepada pendengar. Yang terakhir ada penutup pidato. Ya berarti kalau penutup pasti harus ada kesimpulan secara singkat apa yang sudah dijelaskan. Kemudian ucapan permintaan maaf serta motivasi-motivasi yang bisa diberikan kepada kalian, kata-kata persuasif yang bisa menggugah hati dan pemikiran kalian. Baru ditutup dengan salam penutup. Simple ya, hanya ada 3, pembuka, isi, dan penutup. Diingat-ingat, tidak boleh lupa. Nanti isinya bagus, pembukanya jembret karena ada hal-hal yang hilang, penutupnya malah tidak ada dengan alasan, saya Bu nyontoh di buku, saya lihat di internet. Nah ini harus pintar memilah dan memilih. Browsing untuk bahan referensi tidak apa-apa, tapi tidak boleh ditulis ulang semuanya. Kalian nulis ulang kayak gitu juga hak cipta, nak. Nggak boleh, nak. Orang itu mengerjakan dengan susah payah, kalian mencontek begitu saja. Budayakan untuk berperilaku jujur dan bangga terhadap hasil karyanya sendiri. Jangan bangga untuk mencontoh, jangan bangga untuk mengcopy paste karya orang lain. Ini satu perilaku yang tidak baik ya, karena mengcopy paste hasil karya orang lain itu sama halnya kalian tidak menghargai orang itu. Jadi lebih baik membuat sendiri, dipelajari dari apa yang dijelaskan. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Artinya, ketika sudah belajar, pasti ada penugasan yang akan diberikan oleh Bu Dita. Tapi sebelum itu, jika kalian ada pertanyaan yang ingin diberikan, silahkan kalian tanya ke Bu Dita, boleh lewat apapun, boleh lewat japri, boleh lewat obrolan, boleh lewat telepon, dan lain sebagainya. Jika tidak ada, alhamdulillah, artinya kalian benar-benar memahami menggunakan pikiran dan hatinya. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Begitu ya, selamat belajar di rumah. Bu Dita akhiri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.